Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Hi, hello, welcome back to our English class with your English teacher Ma'am Muti. Hi there, how are you today? I hope you are doing good, and on this lovely day we are going to continue our English class, and today we are going to learn about simple present tense. Before we start our class today, don't forget to like, share, and subscribe this video. Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk materi hari ini akan kita bahas 4 hal. Yang pertama adalah definition atau pengertian dari simple present tense. Yang kedua, formula atau yang disebut juga sebagai rumus. Jadi belajar bahasa juga punya rumus, punya aturan, tidak hanya pelajaran matematika saja yang punya rumus. Dan yang ketiga adalah examples atau contoh kalimat dari simple present tense. Dan yang terakhir adalah task atau tugas latihan yang bisa dikerjakan. Oke, the first kita masuk ke definition atau pengertian. Jadi what is simple present tense? Jadi apa sih sebenarnya simple present tense itu? Simple artinya sederhana, sedangkan present artinya sekarang. Kalau dibahasakan menjadi kalimat sederhana yang digunakan atau yang dikatakan pada masa sekarang. Oke? Jadi kita menggunakannya pada kondisi sekarang, apakah itu hari ini, malam ini, siang ini, tahun ini, bulan ini, minggu ini. Jadi semuanya yang ini, oke? Oke, jadi demikianlah pengertian dari simple present tense. Kita sudah memahami apa itu simple present tense. Nah, sekarang kapan kita bisa menggunakan simple present tense itu? Nah, simple present tense ini bisa kita gunakan pada saat yang pertama kita ingin mengungkapkan atau mengatakan general truth. General truth itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah kebenaran umum atau yang biasa juga kita sebut sebagai fakta. Contohnya, fakta itu contohnya seperti matahari terbit dari sebelah timur ke sebelah barat. Itu adalah fakta atau general truth. Jadi, untuk mengungkapkan fakta tersebut, kita bisa menggunakan bentuk kalimat simple present tense. Yang kedua, kita bisa menggunakan simple present tense pada saat ingin menyatakan habitual action. Habitual action itu kalau dalam bahasa Indonesia merupakan tindakan yang berulang-ulang. Seperti contohnya, saya pergi sekolah, itu adalah tindakan berulang-ulang. Saya makan, itu adalah tindakan berulang-ulang. Nah, untuk menyatakan tindakan berulang-ulang ini dan general truth ini atau fakta umum ini, kita bisa menggunakan bentuk kalimat simple present tense, oke? Jadi bisa kita pahami ya. Oke, now kita membahas tentang formula atau rumus pada simple present tense itu. Nah, sebelum kita practicing or making a sentence, membuat kalimat tentang simple present tense, kita belajar dulu bagaimana rumus dari simple present tense itu sendiri. Langsung saja kita mulai dari kalimat positif. Kalimat positif kita mengawalinya dengan subjek. Subjek dikenal juga sebagai pelaku. Pelaku dalam bahasa Inggris ini terdapat 7 subjek, yaitu I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, apakah dia benda, hewan, atau tumbuhan. Setelah kita memberikan subjek di awal kalimat, kita bisa menambahkan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Setelah memberikan kata kerja bentuk pertama, kita bisa menambahkan s atau is di akhir kata kerja tersebut ketika subjeknya adalah she, he, atau it. Oke? Jadi kita bisa menambahkan s or es at the end of verb one. Kita bisa menambahkan s atau is di akhir kata kerja ketika subjeknya adalah she, he, it. Setelah itu bisa kita tambahkan objek. Oke, now let's see the example. Mari kita lihat contoh dari kalimat positif. Seperti yang bisa dilihat, di subjek I, you, they, we tidak menambahkan s atau is di akhir kata kerja. Sedangkan untuk subjek she, he, it menambahkan s atau is di akhir kata kerjanya. Next, kita membahas bentuk kalimat negatif. Untuk bentuk kalimat negatif di simple present tense, kita membutuhkan yang namanya kata bantu. Kata bantu di kalimat negatif ini adalah menggunakan do dan does. Do digunakan ketika subjeknya I, you, they, we, sedangkan does digunakan ketika subjeknya she, he, atau it. Dalam kata lain, does digunakan ketika subjeknya itu tunggal, she, he, it.
terkecuali untuk I bisa menggunakan do, tidak bisa menggunakan does. Jadi jangan sampai terbalik ya. Setelah penggunaan do dan does, baru kita boleh menambahkan not. Karena kata not sendiri identik dengan kalimat negatif yang bermakna tidak atau bukan, makanya di kalimat negatif kita harus menambahkan kata not setelah kata bantu do dan does. Setelah kita menambahkan kata not, baru kita bisa memberikan kata kerja bentuk pertama. Nah, di kata kerja bentuk pertama ini, untuk subjek she, he, it, kita tidak perlu lagi menambahkan s atau es di akhir kata kerja karena sudah terwakilkan dengan kata does. Oke, jadi s dan is ini ditambahkan pada subjek she, he, it hanya untuk di kalimat positif. Untuk kalimat negatif tidak lagi dibutuhkan s atau is karena sudah terwakili dengan does. And next, kita bahas tentang kalimat tanya. Nah, di kalimat tanya, untuk simple present tense itu tetap menggunakan kata bantu do dan does. Yang membedakan dari kalimat negatif adalah, selain tidak menggunakan lagi kata not yang bermakna tidak atau bukan, kata do dan does di kalimat tanya harus maju di depan di awal kalimat sebelum subjek. Jadi do dan does di awal kalimat, setelah itu baru boleh ditambahkan subjek dan verb bentuk pertama dan objek. And for the task today, untuk tugasnya hari ini, silahkan hubungi Memuti, hubungi saya untuk meminta link dari tugasnya hari ini untuk tugas simple present tense-nya, oke? So I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this class, and I'll see you on the next meeting in the next video. So before we end the class, don't forget to like, share, and subscribe this video. Have a good day everyone. Bye bye.